Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Selamat belajar, tetap fokus dan jaga ketenangan agar tercipta kelas kondusif untuk belajar. Kegiatan kita hari ini, untuk mata pelajaran PPKN, kita akan menganalisis pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk yang mata pelajaran SPDP, kita akan membandingkan tanda tempo dan tinggi rendah nada pada lagu. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran pertama, yaitu PPKN. Nah, ini ada perintah, analisislah. Oke, baik. Kita akan menganalisis bacaan yang sudah Ibu tampilkan pada kotak yang berwarna biru ini. Judulnya Kasih Sayang di Rumah. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Nah, dari bacaan di kolom yang berwarna biru ini, kira-kira inti bacaan apa yang bisa anak-anak ambil? Coba yang bisa. Raise hand, angkat tangannya. Ya, betul sekali. Yang bisa kita ambil dari inti bacaan ini ada di paragraf pertama, coba dilihat. Nah, ini ada di setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Betul. Kemudian apa lagi? Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Betul. Nah, menurut anak-anak, sudahkah anak-anak melakukan hak dan kewajibannya? Nah, di sini kita seringkali menuntut hak dan kewajiban, menuntut hak kita, namun kita melupakan kewajiban kita. Untuk itu, kita perlu mengetahui bahwa kita benar-benar telah melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik. Karena ini tadi, hak dan kewajiban hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Betul. Oke. Nah, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup? Dimulai dari lingkungan terkecil dan terdekat kita, yaitu rumah dan keluarga. Kemudian, yang sering kita lakukan juga, kita sering kali menuntut hak namun melupakan kewajiban. Contohnya apa? Kita sering kali meminta uang saku sekolah, tetapi kita lupa membantu orang tua di rumah. Betul tidak? Iya. Nah, dari teks bacaan Kasih Sayang di Rumah ini, coba anak-anak sekarang sebutkan hak yang menjadi haknya bagian mana dan yang menjadi kewajibannya pada kalimat yang mana, coba. Nah, yang menjadi kewajibannya yaitu
kita harus menyayangi orang tua. Kemudian kita juga berterima kasih kepada orang tua. Kita juga mendoakan orang tua, begitu. Kemudian haknya kita, orang tua akan menyayangi kita, orang tua akan menjaga dan mendoakan kita. Nah, sampai di sini paham perbedaan hak dan kewajiban? Nah, silahkan anak-anak tulis jawaban anak-anak pada LKPD halaman 5. Kemudian silahkan anak-anak melanjutkan untuk mengerjakan LKPD halaman 6. Nanti selanjutnya Ibu akan jelaskan di slide selanjutnya untuk pengertian hak dan kewajiban. Begitu ya. Setelah kita tadi menganalisis bahan bacaan mengenai hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di sepanjang hidup, mulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah atau keluarga. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk pengertiannya, hak ini adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki semua warga masyarakat. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai seorang warga masyarakat dan warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 dan beberapa peraturan perundangan lain yang berada di bawahnya. Nah, anak-anak silahkan dibuka leafletnya yang sudah Ibu bagikan, dibuka halaman 4 dan halaman 5. Nah, di situ Ibu sudah menuliskan macam-macam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Nah, antara lain ada kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kemudian kewajiban membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian kewajiban menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kewajiban menghormati hak-hak asasi manusia atau orang lain. Kemudian kewajiban turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak coba diperhatikan apa yang sudah Ibu tampilkan ini. Ada contoh kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang contoh pertama, ini ada kewajiban membayar pajak. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah menaati peraturan dan perundang-undangan. Nah, di sini peraturannya adalah peraturan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, yaitu kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak warga negara. Sama dengan kewajiban warga negara, diatur dalam Undang-Undang 1945, diatur mengenai hak warga negara Indonesia seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Nah, ini merupakan contoh hak warga negara. Ada banyak ya, tadi Ibu sudah sebutkan, juga sudah Ibu tuliskan
dalam leaflet yang sudah dibagikan. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada hak mendapatkan pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri itu ada wajib belajar yang dulunya 9 tahun, sekarang sudah bertambah menjadi 12 tahun untuk wajib belajar. Kemudian yang kedua ini ada kebebasan memeluk agama. Nah, di Indonesia sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, kemudian yang terakhir ini ada hak mendapatkan penghidupan yang layak. Setelah kita tadi belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki kewajiban untuk melestarikan hasil kebudayaan Indonesia. Nah, kita semua tahu Indonesia kan mempunyai banyak kebudayaan. Kemudian Indonesia juga kaya akan keragaman suku, bangsa, dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga dengan apa yang kita miliki. Nah, rasa bangga yang kita miliki ini marilah kita tuangkan dalam semangat nasionalisme dengan menghafal lagu-lagu wajib yang dimiliki Indonesia seperti yang akan kita pelajari, yaitu lagu wajib Tanah Airku. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar bernyanyi mengenai lagu wajib Tanah Airku ini. Nah, hari ini kita akan belajar tempo dan nada rendah dan nada tinggi pada lagu Tanah Airku. Nah, silahkan anak-anak dibuka LKPD-nya halaman 7 dan halaman 8. Kita masuk ke materi tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Sedangkan tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Dan tangga nada itu terdiri atas 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, nada-nada tersebut itu dapat dituliskan dalam bentuk not balok dan not angka. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang ada arah anak panah berwarna merah. Nah, pada not balok, nada-nada dituliskan pada garis pera nada dalam bentuk gambar atau simbol terletak dan bentuk lambang menunjukkan panjang pendek bunyi sebuah nada. Nah, semakin tinggi nada, letaknya semakin ke atas. Ini semakin ke atas ya arahnya ya, dari bawah semakin ke atas. Kemudian, nada juga dapat dituliskan dengan simbol angka atau not angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan I. 1 adalah Do, 2 adalah Re, 3 adalah Mi, 4 adalah Fa, 5 adalah Sol, 6 adalah La, 7 adalah Si, dan yang terakhir I adalah Do. Nah, tinggi rendahnya angka pada not angka disimbolkan dengan urutan angka. Nah, seperti yang tertera pada gambar ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tadi nada adalah bunyi yang beraturan, nah sekarang kita akan belajar mengenai tempo. Tempo adalah tanda untuk mengetahui cepat atau lambatnya lagu yang sedang dimainkan. Nah, tempo sendiri itu berfungsi sebagai ukuran kecepatan lagu dalam birama. Nah, tempo itu berhubungan dengan syair lagu. Kemudian tempo itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tempo cepat yang menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Kemudian ada tempo sedang, yaitu menunjukkan suasana gembira dan kemegahan.
Yang terakhir ada tempo lambat yang menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan istilah-istilah tempo lagu. Ada allegro yang artinya cepat, nesto atau presto yang artinya sangat cepat, vitate atau visace artinya sangat cepat tetapi lebih cepat dari presto atau nesto. Kemudian ada moderto artinya sedang, ada andante artinya perlahan-lahan, ada annantino artinya perlahan-lahan tetapi lebih cepat daripada andante. Kemudian ada adagio artinya lamban atau berekspresi, ada largo artinya lebih lambat daripada adagio. Kemudian ada yang terakhir lento artinya lambat tetapi lebih lambat dari largo. Seperti itu nggih. Silahkan jika anak-anak belum paham, silahkan untuk bertanya kepada Ibu dan bisa juga untuk membaca kembali leaflet yang sudah Ibu bagikan. Silahkan anak-anak selesaikan kewajiban anak-anak untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD. Kemudian, jika ada materi yang belum dimengerti, silahkan anak-anak membaca kembali leaflet yang sudah Ibu bagikan. Jangan sungkan untuk menanyakan jika anak-anak merasa kesulitan. Tetap semangat dan selamat mengerjakan LKPD. Sekian dari Ibu Guru, terima kasih sudah memperhatikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.